Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema Air Hidup Sumber Pemulihan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan buat saudara sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini membuka cara pandang perempuan Samaria tentang air yang diminta oleh Tuhan Yesus dan air yang ditawarkannya. Air yang diminta Tuhan Yesus adalah air sumur, sedangkan tentang air yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah air yang tidak hanya sekedar menjadi pelepas haus dan dahaga manakala letih dalam perjalanan, tetapi air hidup yang tidak pernah habisnya. Bahkan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar dan mengalir sampai pada hidup yang kekal. Air hidup yang dapat membersihkan berbagai kenajisan dosa cemar umat manusia, yang sanggup mengubah seseorang yang terbuang, terpinggirkan, dianggap rendah dan hina dalam masyarakat. Air hidup surgawi adalah sumber pemulihan, penyembuhan, dan pembenaran manusia ciptaannya yang telah jatuh dari lumpur dosa dan hidup dalam kegelapan. Air hidup surgawi adalah metafora atau kiasan darah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapus dosa dunia dan menganugerahkan keselamatan bagi manusia yang percaya dan bertobat atau bersedia meminumnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita sangat membutuhkan air hidup surgawi yang bersumber dari Tuhan Yesus. Karena itu, carilah dan mintalah selalu air hidup surgawi kepada Tuhan Yesus, agar kita menikmati dan menerimanya tanpa pernah habis. Bahkan, biarlah hidup ini akan menjadi mata air kehidupan yang daripadanya akan terus-menerus memancar dan mengalir kepada orang lain dan juga dunia ini, sehingga kita dan sesama manusia memperoleh kehidupan yang dijanjikan Tuhan Yesus, yakni hidup yang kekal. Bagaimana mencari dan meminta air hidup surgawi kepada Tuhan Yesus? Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara-saudara, bacalah dan renungkanlah firman Tuhan.
Dengan demikian, hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan Bapa di sorga dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, air hidup, kami bermohon kepadamu, kiranya air hidup itu terus mengalir tak berkesudahan sepanjang hidup. Kokohkan keyakinan iman kepadamu, dan semangatilah hidup kami, agar setiap hari kami merenungkan, memahami, dan melakukan firman-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Amin.